Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan kembali mempelajari sebagian kecil dari firman-Mu Bapa. Kiranya urapan Roh Kudus menjadi bagian masing-masing kami, sehingga kami boleh mengerti dan lebih daripada itu kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa kami yang begitu besar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Selasa 9 Mei 2023 berjudul Tuhan yang Dekat. Allah Pencipta yang membawa matahari, bulan, dan bintang menjadi ada, yang kekuatannya yang luar biasa menciptakan planet ini dan memenuhinya dengan makhluk hidup, juga adalah Tuhan yang tertarik pada masing-masing kita. Dia adalah Tuhan yang membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir, yang menuntun mereka dalam pengembaraan padang gurun mereka, yang menurunkan hujan mana dari sorga, yang menyebabkan tembok Yeriko runtuh, dan yang mengalahkan musuh-musuh Israel. Tuhan yang sama yang melepaskan kekuatan tak terbatasnya untuk menciptakan alam semesta, melepaskan kekuatan tak terbatasnya itu untuk mengalahkan kekuatan jahat yang mengobarkan pertempuran pada jiwa kita. Bacalah 2 Korintus 5 ayat 17, Mazmur 139 ayat 15 sampai 18, Kisah Para Rasul 17 ayat 27 dan Kolose 1 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mazmur 139 ayat 15 sampai 18 berbunyi, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya.
Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Kisah Para Rasul 17 ayat 27 berkata, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Kolose 1 ayat 17 berbunyi, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Apa yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang kedekatan Allah? Para teolog berbicara tentang transenden Tuhan. Ini adalah gagasan bahwa Tuhan ada di atas dan secara menyeluruh pada semua ciptaan. Tetapi mereka juga berbicara tentang imanensi Allah. Ini adalah gagasan bahwa Tuhan juga entah bagaimana ada di dalam dunia kita ini, dan seperti yang ditunjukkan oleh sejarah Alkitabiah juga terlibat secara rumit dan erat di dalamnya. Meskipun Tuhan berdiam di tempat yang tinggi dan suci, Dia juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Yesaya 57 ayat 15. Seperti yang Yesus sendiri katakan, Dia berbicara tentang pengikut-pengikutnya yang setia. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yohanes 17 ayat 23. Tidak ada yang lebih intim dan dekat dari itu. Berita besar tentang Tuhan kita adalah bahwa kebesaran dan kekuasaannya begitu luas, sehingga menjangkau seluruh alam semesta dan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Dia berjanji untuk menjadikan kita kembali, membentuk kita, mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Pikirkan tentang apa artinya itu. Tuhan yang menciptakan dan menopang miliaran galaksi adalah Tuhan yang sama, tidak hanya di dalam siapa kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Tetapi juga bekerja di dalam kita, di dalam hati kita untuk memberi kita. Dia memberi kita hati yang baru untuk membersihkan kita dari dosa dan membuat kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Sungguh pemikiran yang sangat menghibur untuk menyadari Tuhan kita, Tuhan dengan kuasa yang seperti itu mengasihi dan peduli kepada kita. Bagaimanakah kita dapat belajar untuk menarik harapan dan penghiburan dari pemahaman imanensi Allah? Atau apakah itu membuat Anda takut karena Tuhan mengetahui rahasia tergelap Anda? Bagaimana seharusnya Injil memberi Anda kedamaian dalam konteks itu? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh Engkau mengetahui seluruh seluk-beluk kehidupan kami. Kami mau bersandar penuh kepada Engkau Bapa. Hadirlah di dalam setiap langkah kehidupan kami. Mohon ampun dosa kami yang begitu besar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.